selamat datang. Di video kali ini saya akan mengajak kalian ke Kebun Raya Bogor, salah satu taman botani terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar sejarah singkatnya, spot-spot edukatif, fasilitas umum, dan tips berkunjung. Nah, ikuti terus ya videonya sampai akhir. Nah, untuk harga tiket masuknya sendiri cukup terjangkau. Untuk hari biasa, Senin sampai Jumat, tiket masuk dikenakan sebesar Rp 15.500 per orang. Sementara untuk akhir pekan dan hari libur, harganya Rp 25.500. Begitu memasuki gerbang utama, suasana langsung terasa berbeda. Udara segar, pepohonan tinggi menjulang, dan suara burung bersaut-sautan. Kebun Raya Bogor memang terkenal sebagai tempat pelarian terbaik dari padatnya kota. Nah, setelah kita tahu lokasi dan tiket masuk, sekarang saatnya mengenal lebih dalam tempat istimewa ini. Sebelum menjelajahi spot-spot menarik, penting bagi kita untuk tahu awal mula kebun raya ini dibangun dan berkembang. Kebun Raya Bogor berdiri pada tanggal 18 Mei 1817 atas prakarya Profesor Renwaard, seorang ahli botani asal Belanda. Awalnya, kawasan ini merupakan bagian dari halaman belakang Istana Bogor yang dimanfaatkan sebagai taman percobaan untuk meneliti berbagai tumbuhan tropis dari Nusantara. Seiring waktu, kebun ini berkembang menjadi pusat penelitian ilmiah, konservasi tumbuhan, dan tempat edukasi lingkungan. Saat ini, Kebun Raya Bogor dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, memiliki luas sekitar 87 hektar dan menyimpan lebih dari 12.000 spesies tanaman dari berbagai penjuru dunia. Nah, setelah mengenal sejarahnya, sekarang kita mulai menjelajahi beberapa spot terbaik di dalamnya. Tapi bukan sekadar melihat-lihat ya, kita juga akan belajar banyak hal dari setiap lokasi yang kita kunjungi. Yuk kita mulai dengan destinasi pertama, yaitu Danau Gunting. Danau Gunting terletak tidak jauh dari pintu masuk utama. Danau ini adalah danau buatan yang tenang dan damai, dikelilingi pepohonan rindang serta taman rumput yang luas. Salah satu hal paling menarik di sini adalah pemandangan langsung ke Istana Kepresidenan Bogor. Di sekitar danau ini, kita juga bisa melihat berbagai jenis tumbuhan air seperti teratai dan eceng godok, serta pohon-pohon besar seperti pohon beringin dan mahoni yang berfungsi sebagai peneduh alami. Selanjutnya, kita menuju ke kawasan yang sangat berbeda, yaitu Taman Meksiko. Taman ini didesain menyerupai gurun dengan koleksi tanaman dari wilayah kering seperti Amerika Latin. Di sini kita akan menemukan ratusan jenis kaktus dan sukulen. Nah, untuk nilai edukatif dari Taman Meksiko ini, yang pertama, memberikan pengetahuan tentang adaptasi tanaman xerophyt yang mampu bertahan hidup di lingkungan ekstrim dengan sedikit air. Yang kedua, mengajarkan bahwa keberagaman hayati tidak hanya ada di hutan hujan tropis, tapi juga di ekosistem kering dan gurun. Yang ketiga, menunjukkan bentuk nyata efisiensi penggunaan air oleh tumbuhan yang penting dipahami di tengah isu perubahan iklim. Nah, di sini ada berbagai macam jenis kaktus yang dapat kita jumpai. Nah, terakhir kita akan masuk ke zona yang lembab dan teduh, yaitu Rumah Anggrek. Ini adalah salah satu area favorit pengunjung, terutama pecinta bunga. Di dalam rumah kaca ini, kita bisa menemukan ratusan jenis anggrek dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Nah, untuk nilai edukatif dari Rumah Anggrek ini, yang pertama, mengedukasi tentang keanekaragaman anggrek Indonesia, salah satu kekayaan flora tropis dunia. Yang kedua, menunjukkan proses budidaya dan konservasi tanaman langka, penting untuk menjaga spesies yang hampir punah. Nah, salah satu keunggulan Kebun Raya Bogor terletak pada penyajian informasi edukatif yang menyertai setiap koleksi tumbuhan. Hampir di setiap sudut pengunjung dapat menemukan papan keterangan yang memuat informasi ilmiah mengenai nama tumbuhan, asal geografis, hingga manfaat ekologis dan ekonomisnya. Kehadiran papan informasi ini memberikan nilai tambah karena selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga memperoleh wawasan tentang keragaman flora Indonesia maupun mancanegara. Nah, selain spot-spot
yang memikat hati dan mencerdaskan pikiran, Kebun Raya Bogor juga dilengkapi berbagai fasilitas umum yang membuat kunjungan semakin nyaman. Nah, untuk fasilitas umumnya sendiri, yang pertama ada toilet umum tersebar di beberapa titik strategis. Yang kedua, tempat makan yang menyediakan makanan ringan hingga berat, cocok untuk melepas lelah sambil menikmati suasana alam. Yang ketiga, musola yang bersih dan tenang bagi pengunjung muslim untuk beribadah. Yang keempat, layanan penyewaan kendaraan seperti sepeda, skuter listrik, hingga mobil mini atau golf car tersedia untuk menjangkau seluruh area kebun dengan lebih santai. Pusat informasi juga tersedia bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang tanaman atau sejarah tempat ini. Nah, sebelum berkunjung ke sini ada beberapa tips nih yang bisa kalian perhatikan agar pengalaman kalian makin berkesan dan bermanfaat. Yang pertama, datang pagi hari supaya bisa menikmati suasana yang masih sejuk dan tidak terlalu ramai. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan sepatu yang ringan karena kalian akan banyak berjalan. Yang ketiga, bawa air minum sendiri dan topi atau payung untuk menjaga hidrasi dan melindungi diri dari terik matahari. Yang keempat, jangan buang sampah sembarangan. Bantu jaga kelestarian alam dengan selalu membuang sampah di tempatnya. Nah, Kebun Raya Bogor bukan hanya tempat wisata, tapi juga pusat edukasi lingkungan dan pelestarian tumbuhan. Dari sejarah singkatnya hingga keberagaman flora di dalamnya, semua membuat kita sadar bahwa alam patut dijaga dan dihargai. Kalau kamu suka tempat wisata yang menyenangkan, menambah ilmu, Kebun Raya Bogor adalah jawabannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.